Ada kemungkinan tidak kalau misalnya nanti kayak Golkar ya, kepada Golkar ketika calon yang kemudian dipilih menjadi orang kedua di koalisi ini bukan orang yang sepakat dengan Golkar, kemudian mesin politik Golkar tidak bergerak ke sana? Itu yang kita takutkan. Kan kita pernah pengalaman waktu kita konvensi, kan yang menang Pak Wiranto. Pak Wiranto bukan waktu itu belum Golkar, dia baru ini, gak gerak itu mesin. Padahal Pak Akbar udah keliling kemana-mana. Gitu loh. Jadi harus ada kesesuaian juga. Jadi kader itu merasa dekat dengan dia punya pengurus, dia punya ketua umum tuh mereka dekat. Suka nggak suka mereka dekat itu. Yeah. Nah, kalau ada orang misal tiba-tiba dicalonkan dan digolkarkan, ya orang itu harus bisa mewongke lah. Jangan merasa bahwa dia udah ini terus ini nggak jalan itu nanti mesinnya. Benar nggak Pak? Ini berlaku untuk Ridwan Kamil? Kalau Ridwan Kamil kan udah pengurus Golkar sekarang. Kan baru, kader dia, kader atas, bukan dari bawah. Oh, dia bukan ini, tapi setelah dia bergabung cukup rajin. Langsung dia, rajin bergerak, itu, nggak cuma gabung terus diam aja. Itu kan dilihat juga, dan memang dampak dia di dalam perolehan suaranya juga kelihatan sekali. Jadi dia pintar juga dia masuk. Ya, ya pintar dia masuk kan. Yang lain kan ragu-ragu nggak mau masuk. Ya udah susah, gitu loh. Dalam beberapa bulan Ridwan agak kurang dalam mensosialisasikan diri, tapi tetap tertinggi. Artinya sebenarnya potensi yang sangat baik sekali. Ya, karena Ridwan punya, kalau di DPR itu punya dapil lah. Dapil dia Jawa Barat. Jawa Barat terbesar, pemilihnya terbesar. Dan sebagai gubernur kan tentunya warganya ini. Itu kelebihan dia. Kan calon capres ini selain Pak Prabowo kan punya dapil. Satu dapil Jawa Tengah, satu dapil ini kan. Jadi orang yang punya dapil itu yang ini. Itu kelebihannya si Ridwan Kamil. Makanya di survei, kalau di capres saja dia di survei nomor 4. Nomor 4, ya. Kalau di cawapres kadang-kadang nomor 1, kadang-kadang nomor 2, itu kelebihan dia punya dapil yang besar. Gitu loh. Oke. Keterpilihannya si cawapres ini dalam penentuan nanti siapa yang akan maju dari koalisi 4 partai ini, dilihat nggak keterpilihannya? Ya pasti kita lihat, dan masing-masing partai juga punya kepentingan. Jadi gini, jangan dipisah antara pilpres dengan pileg. Hari ini pembahasan itu pilpres saja. Pileg itu seakan-akan urusannya waketum, ketum gitu. Iya. Padahal Pak, yang namanya pilpres ini punya efek ekor jas kepada pileg. Jadi yang dihitung pertama itu sebenarnya kemenangan kursi parlemen. Karena itu tiket Pak untuk ke depan. Nah, kenapa misalkan masing-masing partai mengajukan ketua umumnya, kadernya, karena berharap ada kotel efek pada pileg. Ya. Itu dilaksanakan serentak. Jadi PKB sadar betul bahwa kenapa kami terus mempopulerkan Pak Muhaimin, terus bekerja untuk Pak Muhaimin, ini selaras dengan pekerjaan yang akan dilakukan oleh pileg, caleg. Nah, dan ini nggak kecil Pak Latif, caleg tingkat 2, itu partai saja, seluruh Indonesia itu jumlahnya 25.000. Provinsi 2.700. RI memang 580. Itu masing-masing partai. Artinya tadi DPRD 2 berapa? 25.000. 25.000. Dan itu ujung tombak paling dekat dengan Iya, masyarakat. itu mesin, dan mesin ini yang kadang-kadang tidak dihitung. Karena ini saya nggak tahu ya, saya bukan ahli survei gitu. Yang seperti itu nggak pernah dihitung sebagai bagian dari kekuatan. Tapi kalau misalkan mesin ini mogok, nggak kerja, nggak jalan, ya pasti kalah itu. Nah, itu satu. Yang kedua, semua partai jangan dianggap bahwa ketua umum yang maju itu ambisinya ketua umum. Enggak. Pak Muhaimin tidak punya ambisi. Tapi untuk pertama, caleg dalam rangka kotel efek itu penting. Yang kedua, menguji kepemimpinan yang dilahirkan masing-masing partai. Jadi disitulah kontestasinya di pilpres dan pileg ini. Tidak sekedar cari menang berarti ya. Banyak hal kemudian yang lagi. Ya fungsi partai politik itu ya di situ yang seringkali dilupakan, sehingga seakan-akan fungsinya siapa yang menang saja, siapa yang elektoralnya tinggi. Kita ikut gitu, enggak begitu. Iya, tidak begitu. Kalau dalam persepsi PKB ya. Karena yang dalam gerbong PKB, katakanlah hari ini, yang kemarin memilih PKB itu 13 juta, Golkar sekian juta.
Terus itu kemudian diwujudkan dalam kepemimpinan di tingkat-tingkat cabang. Habis itu mereka dikontestasi di pileg di tingkat DPRD tingkat 2. Habis itu di tingkat 3. Misalkan kemudian Pak Muhaimin hari ini sudah nggak nyalon di DPR RI. Kemarin kan nyalon. Iya. Karena kita itu juga bagian dari apa yang sudah diputuskan di dalam partai. Sudah saatnya Pak Muhaimin maju di kertas suara. Capres, Di cawapres, Nah, pilpres. Oke. dengan harapan ini memiliki kotel efek pada perjuangan teman-teman yang berjuang. 25.000 di tingkat 2, 2.800 di tingkat provinsi seluruh Indonesia. Baik. Itu menurut saya semua partai Bayangin. akan, saya aneh, maksud saya aneh kalau partai itu kemudian Memberikan begitu saja. memberikan, yang kata Pak Mekeng itu Oke. aneh bagi saya itu gimana cara logikanya. Mas Jajil punya ketakutan yang sama nggak dengan Pak Mekeng? Tadi Pak Mekeng bilang kalau capres dan cawapresnya bukan orang yang disetujui oleh partai, bisa saja mesin kemudian mogok. Mas Jajil punya ketakutan itu nggak? Ya pasti, karena itu sudah bukan soal ketakutan, itu fakta yang akan dialami jika kita salah untuk menempatkan orang di dalam pasangan, gitu. Itu pasti begitu. Itu yang pernah dialami Golkar tadi Ya, kan yang ya, disebutkan, gitu. Waktu itu berpasangan dengan PKB Pak Wiranto. Iya. Oh ya, Gus iya. Solah ya. Iya, gitu. apa kurang hebat itu? Iya, iya. Secara nama dua-duanya orang yang terhebat. Jadi ini yang tadi saya bilang itu kan faktor-faktor di dalam politik tadi ya. Bayangin itu nanti diduduk bersama dengan empat partai, apa ngepusing ini nanti. Nah, Pusing, semua pusing. akan kasih Iya, iya. argumentasi Iya, dengan iya, ini. iya. Dan di situ perlu ada satu kesamaan visi bahwa ini kita mau menang ini. Ini koalisi ini bukan asal berdiri di tempat proklamasi bahwa itu udah selesai. Belum itu mah. Nah ini Pak perlu kedewasaan daripada semua ini. Ya tentunya rambu-rambu dari masing-masing partai ya pasti akan dipegang ya, itu pengennya kalau bisa ya orang partai gitu. Bisa nggak kemudian Pak Prabowo yang dijadikan tokoh integralnya, jadi tokoh pemersatu, dia yang kemudian diserahkan Ya untuk memilih? dia bisa dia punya say ya, karena dia kan akan ininya, tapi tidak dominan. Karena kalau dominan akhirnya nanti jadi males, ya itu nanti males-malesan. Iya kan? Iya, iya, Kalau iya, ini iya. harus bicara duduk terbuka, tidak boleh ada batasan-batasan, terbuka, baru nanti dicari common ininya persamaannya bahwa ini kita cari figur yang model begini. Itu yang paling kritis di dalam nanti penetapan cawapresnya. Oke, kalau begitu kritisnya peluang untuk kemudian 4 koalisi ini berpisah masih ada? Saya minum dulu. Karena itu keputusannya di ketum-ketum, bukan Iya, saya. iya. Gitu. Iya. Ini kita senang nih karena dua yang datang orang kedua waketum kan, jadi keputusan agak-agak 1,5 lah ini. Jadi kritis tidak kritis menurut saya itu bagian dari dinamika. Gitu. Yang ujungnya kalau saya lihat ya Pak, itu akan diputuskan di time limit akhir, di batas akhir kelihatannya. Bagi saya itu dari sisi waktu kritis. Artinya kelihatannya koalisi-koalisi itu akan memutuskan di waktu-waktu kritis. Ya. Itu satu. Kontennya kritis enggak? Ya kalau ada 4 partai gitu, 4 kepala jadi 4 kepala di situ, yang di situ kalau dilihat dari variabel suara saja, katakanlah ya, partainya Pak Mekeng itu suaranya paling tinggi, Ya. tapi tidak diusulkan menjadi capres. Itu kan soal tuh. Iya, iya, iya. Itu satu. Yang kedua, PKB sudah lama dengan Gerindra, sudah 12 bulan. Itu faktor juga. Faktor juga, masa yang baru. Iya, Nah, buat iya, PKB. iya. Nah, jadi di situ yang menurut Pak Mekeng butuh wisdom. Butuh ya kebesaran hati, bijaksana untuk memutuskan. Kalau tidak, ya pasti akan, itu namanya jalan buntu. Jalan buntu. Nah, kalau jalan buntu, masing-masing akan cari jalan keluar. Jadi ini kan masih 2 bulan. Biasanya nanti masing-masing partai punya tim runding lah katakanlah. Ini 4 partai ini belum bentuk tim runding ya? Kalau saya belum tahu, karena saya nggak ikut di tim runding ini. Mestinya buat. Nah itu ada preliminary talks dulu. Nah, nanti dari preliminary talks dari periode ke periode akan mulai kelihatan. Bisa. Kenapa baru mau bikin preliminary? Ketika kemarin mau gabung tidak ada preliminary. Ya itu kan tiba-tiba baru, gabung aja. Ini kan gabung koalisinya dulu. Mungkin kalau ngomong soal koalisi itu kan udah cukup panjang itu.
Ya kan tiba-tiba mungkin ada wangsit dari atas. Mungkin lagi tidur ngimpi gitu, tahu-tahu bergabung itu ya oke lah udah terjadi koalisi. Tapi kesananya ya itu nanti tim teknis itu akan duduk dulu. Nanti dari PKB siapa, Golkar siapa, ini ngomong lah. Ngomong aja dulu, semua yang ada ini dituangin itu nanti disari. Habis itu balik ke masing-masing partai, diomongin dari internal, balik lagi. Pasti harus begitu. Supaya jangan ada tuh, jangan nanti detik terakhir belum ini, wah bubar itu, nggak karuan nanti. Nggak karuan ya? Iya, bisa nanti semuanya nggak jadi apa-apa nanti, gitu loh. Itu menurut saya sih akan berproses ke situ, gitu loh. 46% ini besar loh. Besar. Kalau ini pemilihan di MPR sudah pemenang. Selesai. Oh iya, betul. Jadi kalau ini pemilihan seperti tahun 99. Dan ini kan masih terbuka, siapa tahu dari koalisi yang lain ada yang mau pindah lagi kan. Iya. Masih saling terbuka. Jadi saling terbuka dan masih saling menggoda sebenarnya. Masing-masing masih ada komunikasi meskipun tidak resmi, kadang-kadang masih, namanya di DPR itu kan semua partai sebenarnya teman. Jadi tahu di kantong masing-masing sebenarnya, tahu arahnya masing-masing. Jadi namun memang yang memutuskan ketua umum kan begitu Pak. Jadi masing-masing kita yang di bawah, mungkin ada yang anggota fraksi biasa itu punya informasi masing-masing. Jadi yang disebut duduk itu ketua umum nanti yang akan duduk. Nah, cuman apakah informasi tidak terkumpul? Terkumpul Pak. Jadi Pak Mekeng sedang mengumpulkan informasi juga dari sini gini, dari sini ini disampaikan ketua umum. Kami pun begitu. Dari ini begini, dari disampaikan ketua umum. Supaya nanti saat duduk bareng-bareng ini sudah punya kelengkapan masing-masing gitu. Kalau buat Golkar apa target yang harus dipenuhi sehingga tetap ada di koalisi ini? Ya, yang pasti kita pengen jadi wapres lah. Jadi wapres. Ya kan? Karena Golkar udah pernah dukung Pak Prabowo tahun 2014 tuh. Kita dukung Pak Prabowo sama PAN. Mestinya PAN jangan lagi dong. Masa kita dukung PAN dulu? Iya juga ya. Iya juga ya, gantian. Iya gantian dong. Masa PAN dulu gitu. Nanti tinggal kita ngobrol sama PKB gimana. Itu politik kok. Target tertingginya juga cawapres. Ya seperti yang ada di fakta integritas seperti itu. Namun tentu kan semuanya yang namanya politik kan nggak bisa saklek. Ya. Pasti ada mekanisme. Pak Muhaimin sedang dimandatkan oleh partai untuk berjuang masuk di kertas suara. Kalau kemudian tidak sampai perjuangannya, Pak Muhaimin pasti balikkan lagi ke partai. Saya nggak berhasil nih masuk di kertas suara, gimana? Tolong dimasukin DCT. Ya pasti nanti Dewan Suro, pengurus bilang, oh Pak Caimin, coba nengok ke sebelah, ada kok. Misalnya gitu, itu bisa. Dan itu hal yang biasa dalam politik. Itu yang terjadi di Golkar kan? Iya. Sehari ini kan. Sebenarnya KIB cukup berdua, tapi Pak Mekeng mungkin Pak Ketum nengok ke kanan aja, masuklah di situ kan gitu. Sebenarnya nggak usah nengok, cukup tuh. Ya. Menang, kalau target adalah menang, berarti kan banyak sekali yang diperoleh setelah menang. Bukan hanya kemudian menjadi orang nomor 2. Power sharing, jumlah menteri dan segala macam kan juga penting. Tentunya itu kan hasil pemilu nanti kan. Tentunya basisnya berapa kursi yang didapat, ya itu biasanya dibicarain proporsional. Kalau dapatnya kursinya tidak bisa dibicarakan di awal sebagai kesepakatan. Misalnya, oke kamu PKB cawapresnya misalnya, tapi Golkar nanti kalau menang dapat ini itu bisa itu bisa menjadi salah satu faktor. Misalnya wapres udah dapat, ya menterinya dikit, ya kan? Itu bisa, nanti itu bisa terjadi karena itu kan negosiasi, ya kan? Atau misalnya nanti menterinya nanti deh setelah pemilu kita lihat siapa yang paling banyak dia yang ini, itu kan bisa jadi. Jadi faktor-faktor untuk bernegosiasi itu akan pasti muncul, kreativitas itu akan muncul, gitu loh. Yang penting satu, jangan kita pokoknya. Kalau udah pokoknya bahaya dah. Itu akan repot gitu. Kalau sudah pokoknya dalam politik itu nggak bisa ya. Itu harus bicara. Mas Jajil, selain nama-nama yang sudah diusulkan oleh partai-partai, sekarang memang masih berandai-andai istilahnya karena masih di MK ya. Kemudian muncul nama Gibran juga yang akan dipasangkan dengan Pak Prabowo. Itu di koalisi dibahas nggak? Kalau PKB tegak lurus pada konstitusi. Sampai hari ini konstitusi belum bisa menerima itu. Jadi bagi saya sampaikan PKB tidak
tidak akan adzan sebelum beduknya bunyi. Gitu. Iya. Nanti setelah misalkan MK memutuskan, baru PKB pikirkan.